Bapak Ibu yang saya muliakan, ini acaranya dua. Satu walimatul aurus, yang kedua khitanan. Kalau walimah yang diakibatkan karena pernikahan itu namanya walimatul aurus. Kalau walimah yang disebabkan karena khitanan namanya walimatul i'dzar. Bukan walimatul khitan, tapi walimatul i'dzar. Apa bedanya walimatul urus dengan walimatul i'dzar? Kalau menikah, saya cukup mengatakan selamat menempuh hidup baru bagi kedua mempelai. Tapi bagi yang sunat, yang khitan, saya cukup mengatakan selamat menempuh bentuk baru. Karena sunatnya di Mojokerto, saya yakin bentuk khitannya kayak onde-onde. Dulu Pak Kapolsek di mana? Kalau Pak Kapolsek sunat pengen bentuknya bagus, silakan sunat di Kabupaten Jepara. Insya Allah bentuknya ukir-ukiran. Ke acara walimatul urus sama walimatul i'dzar jadi satu, hubungannya apa? Supaya perempuan tahu bahwa sakitnya laki-laki ketika dikhitan itu adalah awal mula perjuangan laki-laki untuk para istri. Karena yang bisa menikmati khitan itu bukan laki-laki tapi para istri. Masuk? Masuk Pak Eko goblok. Masuk Gus Miftah goblok kok Pak Eko. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik khitan maupun nikah ini adalah merupakan salah satu syariat Islam yang perlu kita syukuri. Contoh persoalan khitan. Bagaimana kemudian khitan ini didesain oleh Allah untuk menjadikan kita makhluk yang bersih. Berdasarkan survei, hampir mayoritas orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS rata-rata mereka yang tidak khitan. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian dijalankan oleh umatnya Nabi Muhammad disebut asyar'u man qoblana. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu sangat terkenal di mata umat Islam? Karena begitu banyak ajaran Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umat Islam. Satu, haji. Dua, korban. Tiga, khitan. Qila wa qala disebutkan khitannya Nabi Ibrahim di usia 80 tahun. Coba Anda bayangkan kalau bapak-bapak mau Mojokerto 80 tahun baru sunat. Alot matamu, alot. Alot. Ora bahaya tah. Nah, saya punya pengalaman mengkhitankan jamaah saya di usia 45 tahun. Seorang mu'alaf dari Swiss, pengusaha mebel di Jepara, seneng sama cewek dari Bantul, Yogyakarta. Saya diminta untuk melamarkan. Sebelum melamarkan saya minta untuk mu'alaf. Saya alhamdulillah Bapak Ibu sudah ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah, termasuk artis murtad dari Jawa Timur, dari Kediri. 2009 dia menjadi juara Indonesian Idol keempat. Bulan 2011 dia murtad. Ketemu sama saya 2021, ketemu saya 2 jam kembali kepada Islam. Nania Yusuf Idol. Kalau orang taunya Gus Miftah hanya mengislamkan Deddy Corbuzier, Anda salah. Termasuk artis seksi dari Thailand, seorang DJ. Kalau perform hanya kotangan sama sempakan tok. Saya pertama kali ketemu Pak, dia hanya pakai kotang, dia hanya pakai sempak. Untungnya saat itu saya ketemu dalam keadaan menggunakan kacamata hitam. Sehingga apa yang terjadi? Mata saya mendelik, tidak kelihatan. Kan kiai juga manusia.
Mau dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Kamu tanya sama saya, kamu ingin nggak? Gue saya jawab, kamu nanya. Dia masuk Islam. Nah, saya mau cerita, jamaah saya dari Swiss ini, dia mau melamar cewek dari Bantul, saya suruh masuk Islam, dia mau. Akhirnya saya lamarkan ke Bantul di usia 45 tahun. Kebetulan yang dilamar ini seorang janda. Apa bu? Janda. Kamu gak usah malu kalau nikah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda, bersyukurlah. Lebih baik kamu menikah dengan janda rasa gadis daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Maka saya bilang, bandara yang paling disukai oleh pria se-Indonesia itu adalah bandara yang ada di Surabaya. Bandara Juanda. Akhirnya saya lamarkan. Karena yang melamarkan saya diterima. Ya Gus, ini yang melamarkan Gus Miftah saya terima. Pasti Gus Miftah bertanggung jawab. Oh ya Pak, saya tanggung jawab. Tapi sebelum menikah dengan anak saya mau tanya, ini sudah sunat apa belum? Kebetulan ini orang Swiss, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya hanya bahasa Inggris. Sementara mertuanya nggak bisa bahasa Inggris. Saya tanya, hey mister, are you khitan? Dia tanya, what is the meaning of khitan? Saya bilang, khitan is sunat. What is the meaning of sunat? I don't know what is sunat. Sunat is like this, saya bilang. Diketok titik cok aku ngomong. Tetap nggak paham. Akhirnya saya jengkel, saya masukkan ke kamar mandi, tak plotrok ke katoke. Ternyata Pak utuhan gitu loh. Kaya tongkat kurung diapa-apa gitu. Akhirnya saya bilang, kalau seperti ini kamu belum sunat, kamu mau nggak sunat? Dia tanya lagi, emang sunat fungsinya apa? Saya bilang, kamu tahu nggak pisang? Pisang itu kira-kira dimakan enak dibuka kulitnya apa dimakan sama kulitnya? Dia jawab, enak kalau dibuka kulitnya. Itulah perbedaan orang sunat dengan tidak sunat bagi perempuan. Kalau perempuan nikah dengan cowok yang belum sunat, ibarat makan pisang sekalian kulitnya. Ganjel yuk, ganjel. Tau ganjel toh. Akhirnya saya bawa Pak ke Bogem. Bogem itu pusat sunatnya Jogja. Kalau dari Jogja arah ke Prambanan. Di situ sunat delala pas musim liburan. Jadi anak-anak SD antri sunat. Lah dia mendapat urutan nomor 90. SD nomor 90, cowok umur 45 tahun. Ibu-ibu yang datang rasanya, ono bule sunat gedene sepiro ya? Ya Allah. Bon sunat Pak. Biasanya orang itu kalau sunatnya cocok, itu langsung badannya subur. Iki bar sunat kok kurui kepiye? Sepil matamu sepil gitu loh. Nah, tapi malam hari ini saya tidak mau fokus ngerembuk masalah sunat. Saya pengen berbicara walimatul urus sesuai dengan temanya, membentuk rumah tangga sakinah. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan keluarganya sakinah. Pulang pengajian insya Allah suaminya istrinya tambah. Makanya saya bilang dilarang bersandar ke kaca. Bersandarlah kepada orang yang menerima kamu apa adanya. Iya. Iki cahadroh malah nganggo coklat-coklat kaya pramuka. Ini baru sunat kamu. Oh, kamu baru sunat? Piye manukmu kaya ngapa bentuk? Saya tak ngopi dulu sebelum ngomong pernikahan. Yang menikah siapa ini? Oh, anakmu toh, Bro. Oh, aku meneng wae, tak pikir awakmu. Anakmu sing di sing rabi.
Ning ndi? Oh jek kelon. Halah mbok bar pengajian. Mbok mantene rene mantene tak wejang kok malah minggat. Sini suami istrinya ke sini. Ya. Biasanya setelah saya nasihati langsung kelon meteng biasanya. Nggih Mojokerto. Sini Mbak, sini Mas. Mantan ya ini kelon yo. Sabar. Kamu ke sini biar yang belum nikah pengen segera nikah kayak kamu. Amin Allahumma amin. Sini mantannya sini. Inilah dia kedua mempelai dari planet Mars. Ya gini karena ada prano. Kok iki mantan aja melakukan nikah-nikah iki ngapa ya? Lah pripun mboten nikah-nikah Gus, sedina ping 17 Gus.